Jadi penyebaran agama Islam itu sendiri sejak datangnya Pangeran Diponegoro, Pangeran Kemojo bersama rombongannya ke Tanah Minahasa sejak tahun 1829 dan seterusnya, dan mereka menyebarkan agama Islam ini pertama tentunya dengan mudah sekali, karena mereka menyebarkan agama ini lewat budaya. Yang pertama, budaya itu di mana mereka mengajak penduduk setempat itu dengan budaya Jawa katakanlah, tapi di situ dimasukkan seni-seni yang berdasarkan agama Islam, sehingga menyebarlah agama Islam ini seantero Minahasa. Yang kedua, kemudian mengapa penduduk lokal itu menerima penduduk para pejuang dari Jawa ini secara begitu terbuka? Karena apa? Pertama, mereka yang datang itu kan laki-laki semua, sehingga terjadi perkawinan antara penduduk masyarakat pribumi, sehingga terjadi hubungan kekeluargaan. Sehingga dengan adanya terjadi kekeluargaan ini, lebih lagi dilekatkan penyebaran Islam secara kekeluargaan, sehingga kemudian mengapa juga mereka menerima budaya dari Jawa ini secara terbuka? Karena apa? Di sini mereka, mbah-mbah yang datang ini, pertama mereka sudah mempunyai kebudayaan yang sangat begitu tinggi, sehingga mereka menyebarkan ini pertama budaya lewat katakanlah pandai besi. Pandai besi itu mereka mengajarkan kepada penduduk setempat bagaimana mengolah besi ini menjadi sebuah perkakas yang bisa dipergunakan untuk pertanian, katakanlah dengan parang, dengan pisau dan lain sebagainya. Kemudian juga budaya lainnya mereka sebagai pengrajin tukang, katakanlah bikin pedati atau gerobak atau roda yang dikenal di Minahasa itu. Kemudian juga yang lainnya, budaya lainnya itulah mencetak sawah. Di sekitar ini kan rawa-rawa semua. Jadi mbah-mbah itu mengajarkan bagaimana cara mencetak sawah, sehingga orang-orang pribumi, orang setempat bisa mencetak sawah itu sendiri. Sehingga sampai sekarang ini mereka ketika menghentikan kendaraan itu dengan kalau pakai gerobak itu bendi itu wes-wes. Wes-wes itu kan bahasa Jawa, berhenti atau sudah. Di mana saja di Sulawesi Utara ini ketika mau menghentikan hewan pakai wes, berarti sudah. Itu kan bahasa Jawa, itu diajarkan oleh mbah-mbah kita. Sehingga budaya, baik budaya nilainya barangkali nilainya yang berkaitan dengan agama itu sendiri, maupun budaya-budaya sebagai saya katakan tadi, bisa berkembang begitu pesat dan diterima oleh penduduk setempat. Karena itulah mbah-mbah itu sudah mempunyai kebudayaan yang tinggi, sehingga mereka bisa mengembangkan Islam ini secara budaya maupun secara religius itu sendiri. Kemudian yang keempat, ya, jadi alhamdulillah, terima kasih Bapak telah menjawab pertanyaan yang 1, 2 dan yang ketiga dengan sangat baik, menggambarkan bagaimana sejarah dan budaya dari Kampung Jatun ini. Jadi kita lanjut ke pertanyaan yang keempat, bagaimana Bapak menggambarkan hubungan antara umat Islam Jawa dengan penduduk lokal, yakni misal dalam hal ini umat Kristen Minahasa. Ya. Jadi hubungan lokal antara penduduk Kampung Jawa dengan penduduk yang di luar kampung itu terjadi begitu harmonis. Karena apa? Yang sudah katakan tadi, pertama ada hubungan kekeluargaan, sehingga ini barangkali sudah tidak seperti dulu lagi. Ketika ada orang meninggal di sana, rombongan dari Kampung Jawa pergi melayat atau bagaimana, kemudian ada namanya mekan segala macam, tapi ini sudah mulai tak terlestarikan lagi. Jadi insya Allah barangkali dari para pemuda ini bisa melestarikan hal-hal itu, sehingga terjadi lagi keharapan seperti yang bagaimana yang diharapkan, sehingga keakapan ini lebih baik lagi dari silaturahmi yang terjadi pada saat ini. Berarti memang warga Jatun dengan warga Minahasa hubungannya sangat baik. Sangat baik karena itu tadi kami orang penduduk katakanlah yang didatangkan, turunan yang didatangkan dari Jawa ini bagian dari keluarga mereka, karena yang datang itu kan laki-laki semua. Kawin mawin sini jadi keluarga dari Minahasa itu sendiri.
Sehingga warga kampung Jawa itu adalah sub etnis dari Minahasa. Jadi terima kasih atas jawabannya Pak. Nah sekarang yang pertanyaan terakhir, apakah ada peninggalan-peninggalan bersejarah yang masih dilestarikan sampai sekarang dari tokoh penyebar Islam di tanah Minahasa seperti Kiai Mojo, Pangeran Diponegoro dan lain-lain? Masih banyak ya budaya-budaya baik yang bersifat budaya yang bersendikan syarak maupun budaya-budaya yang sifatnya fisik yang masih ada sampai saat ini adalah masjid ini. Di mana ada 4 suku guru ini merupakan peninggalan bersejarah ya. 4 suku guru ini. Kemudian ada mimbar sana memang asli, kemudian dinding sebelah barat ini asli, kemudian yang di tengah, yang bagian tengah ini, tinggal bagian tengah itu yang asli. Nah, yang lain ini sudah ada variasi ya. Kemudian ada beduk yang di dalam ini, kalau beduk ini beduk tinggal beduk yang duplikat, ada kentongan itu masih asli itu, yang 2 itu. Yang 1 yang panjang itu menandakan untuk waktu sholat, yang pendek itu menandakan ada musibah yang menimpa di Kelurahan Kampung Jawa. Kalau yang pendek itu dibunyikan berarti ada orang meninggal atau ada musibah lain yang menimpa di Kelurahan Kampung Jawa. Kemudian juga dari budaya-budaya yang masih melekat sampai saat ini ada selawatan Jowo. Ada selawatan Jawa, justru yang di Jawa itu sudah tidak ada lagi, tapi di sini tetap dilestarikan. Kemudian ada kalau pengantinan itu masih ada malam bidodari ini, malam temonan, malam taropan dan lain lain. Sehingga masih banyak hal-hal budaya yang masih bisa kita saksikan ketika kita berada di Kelurahan Kampung Jawa. Seperti baru-baru ini kan baru selesai Maulud. Ada selawatan Jawa, ya ada Maulud pertama itu Maulud Wengi Maulud dan Wengi, ya itu dikumandangkan semalam situ. Kemudian juga ada Maulud dan Awan, itu seminggu sesudahnya itu dikumandangkan seharian penuh. Di situ ada ambeng itu tahu ambeng? Ada penganan ya, yang bisa dikenduri atau dimakan bersama. Satu ambeng itu kalau dulu itu 5 orang, tapi sekarang karena mungkin terbatasnya banyaknya jamaah yang datang sehingga ada kalanya satu ambang itu dimakan oleh 7 orang sampai 9 orang. Tapi dulu ambang itu khusus cuma 5 orang. Kemudian juga budaya-budaya lainnya seperti tadi pengantenan dan lain-lain, sehingga adat-adat itu masih terlestarikan sampai saat ini. Berarti memang kalau bilang peninggalan dari segi sejarah banyak ya. Banyak. Dari segi fisik ataupun dari peninggalannya bersifat seperti adat kebudayaan yang seperti itu banyak juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryo Mokogita dari Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado. Saya datang ke sini sebagai mahasiswa dan bertujuan untuk meneliti dan mencari tahu seputar sejarah perkembangan Islam, terlebih khusus di Kampung Jawa Tondano yang ada di wilayah Minahasa ini. Dari yang saya dapatkan bahwa langkah awal sejarah perkembangan agama Islam di tanah Minahasa ini ternyata sangat dilakukan dengan sangat santun dan juga bersifat kekeluargaan, sehingga akhirnya juga memunculkan respon yang sangat baik dari masyarakat lokal. Dan alhamdulillah dari banyaknya unsur kebudayaan dan peninggalan-peninggalan sejarah, saya melihat ternyata memang unsur Islam atau unsur kebudayaan Islam di tempat ini alhamdulillah berkembang dengan sangat baik. Setelah dari yang saya wawancara dengan salah satu masyarakat di Kampung Jawa Tondano ini, alhamdulillah saya mendapatkan hasil yang sangat baik dan insya Allah akan bermanfaat bagi studi saya, dalam hal ini pengerjaan tugas saya. Jadi alhamdulillah hal ini sangat bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih kepada terlebih khusus kepada pihak Masjid Kiai Mojo yang ada di Kampung Jawa Tondano dan juga masyarakatnya. Jazakumullah khairan katsiran.